sahabat Indonesia, bertemu kembali di kanal TV Anak Bangsa. Kali ini di rubrik perjalanan tokoh. Dan untuk episode pertama, dalam perjalanan tokoh ini kami sengaja mengundang tokoh yang fenomenal di Indonesia, Bapak Dr. HR Agung Laksono. Selamat sore Pak Agung. Selamat sore. Ya. Selamat sore. Sahabat Indonesia, perlu saya sampaikan dulu kenapa di episode pertama ini saya mengundang Pak Agung, karena Pak Agung Laksono ini adalah tokoh yang fenomenal dan sangat komplit gitu. Beliau adalah seorang pengusaha, seorang politisi senior, dan beberapa kali menjabat seorang menteri, mulai menteri pemuda dan olahraga, kemudian Menko Kesra, beberapa kali menjadi menteri ad interim, menteri kesehatan, menteri agama juga, dan beliau juga pernah menjadi ketua DPR RI tahun 2004 sampai 2009. Ya. Beliau sekarang ini menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden, dan satu-satunya menurut saya adalah tokoh Indonesia yang berselancar dengan aman dan indah dengan 6 presiden, mulai Presiden Soeharto sampai Presiden Jokowi. Begitu Pak Agung ya. Pertanyaan saya Pak Agung, HR itu nama singkatan dari apa Pak? Ya, itu memang sudah diwariskan dari keluarga ayah saya, Haji Raden. Haji Raden. Ya, itu dari karena ayah saya Raden. Oke. Lalu kemudian saya ibadah haji pada tahun 84. Iya. Maka ditambahkan. Oke, Haji Raden. Saya aslinya dari keluarga Cirebon. Cirebon justru ya. Ya, meskipun saya dilahirkan di kota Semarang, Jawa Tengah. Iya, iya. Tapi SMA-nya pernah di Medan juga Pak, lama? Oh pernah. Oh. Ya, saya pernah di Medan sekolah karena mengikuti orang tua saya. Iya. Seorang pegawai negeri sipil. Iya. Waktu itu beliau menjabat sebagai kepala Inspeksi Pajak Sumatera Utara. Oh, zaman dulu tuh Pak. Ya, tahun 65. Sebelumnya di Sumatera Barat. Oh iya. Jadi saya ketika orang tua pindah ditugaskan ke Sumatera Utara, ya saya mengikuti. Ikut beliau ke sana. Iya. Dengan menggunakan jalan darat dari Padang ke Bukit Tinggi, lalu melewati Bukit Barisan, Parapat, Medan, itu sekitar 4 malam. 4 hari 4 malam. Iya, luar biasa. Sahabat Indonesia, jangan salah, beliau adalah dokter alumni dari Universitas Kristen Indonesia. Universitas Kristen Indonesia. Ini ada yang nanya nih Pak, Bapak dokter pernah praktek jadi dokter nggak Pak? Jadi saya itu karena aktif di organisasi kemasyarakatan. Ketika saya di organisasi, ketika saya di mahasiswa, saya lebih banyak di organisasi intra universiter, di Dewan Mahasiswa, di UKI Pak ya. UKI, Fakultas Kedokteran juga seperti itu, di Senat. Kemudian ya saya terus terang saja masuk di Fakultas Kedokteran lebih banyak mengikuti kehendak almarhum ibu kandung saya. Oh, gimana saya? Saya ingin sekali putranya, salah satu putranya yang 9 kami keluarga. Bapak nomor 4. Nomor 4 dari 9 bersaudara. Dan lulus jadi dokter Pak ya, sampai lulus. Ya, memang cukup lama. Karena pada tahun-tahun saya masuk Fakultas Kedokteran itu 70, 68, 69, 70, 71 itu sedikit ada diskriminasi ya, kepada lembaga pendidikan universitas yang swasta dengan negeri. Kami merasakan sendiri. Kalau ujian ya harus di negeri yang ngantri. Oh, UKI ini swasta Pak ya? Swasta. UKI ini swasta. Ya, oke. Salah satu perguruan tinggi yang sudah cukup lama, tahun 50 berdiri. Iya. Cukup lama. Tapi ya karena pendidikan kedokteran pada saat itu sistemnya seperti itu, sehingga menyebabkan cukup lama. Saya hobi berorganisasi sejak SD. Sudah SD ya? SD itu saya sudah terpilih sebagai ketua koperasi sekolah. SD waktu lihat ya. SMP juga ketua kelas. Saya mengurus aktif di organisasi. Bahkan ketika di SMA Negeri 4 Medan, itu saya dipercaya sebagai ketua persatuan pelajar. Seluruh Medan? Enggak, di sekolah. Oh, sekolah itu, Atau sekarang namanya OSIS itu Pak ya? Iya, sekarang namanya OSIS ya. Jadi kalau dulu persatuan pelajar. Persatuan pelajar, iya. Macam-macam, tapi kebanyakan warga Sumatera Utara. Iya. Hanya terpilih saya secara aklamasi
Menjadi ketua menjadi Persatuan ketua, Pelajar. ya. Oh. Dipilih saat itu Pak. Ya. Jadi ada Sahabat Indonesia, kampanye. ketua Persatuan Pelajar itu kalau sekarang kita kenal dengan ketua OSIS maksudnya gitu. Ya. Oke, baik Pak, lanjut Pak. Nah itu lama, kemudian saya setelah menikah masih belum selesai juga bekerja. Jadi menikah dulu belum lulus kuliah. Belum. Saya mendapatkan pada saat itu mendapatkan title Dr. Andes Medicus. Oh. Jadi secara teori sudah selesai, tinggal praktek. Dr. Desmet Pak ya. Iya, Dr. Ya. Desmet. Dari kelas 4 SD sampai SMA sampai sekarang. Ini panggilan bakat alam atau memang terpengaruh oleh lingkungan? Mungkin kakak atau bapak yang Nah, aktif saya organisasi? kira panggilan passionnya di situ. Udah bakat dari alam Ya Pak ya. betul, ada sehingga saya berorganisasi itu karena panggilan jiwa. Iya. Tidak merasa tertekan meskipun pekerjaan banyak. Kadang-kadang saya tugas ke daerah berhari-hari. Passionnya sudah Ya, sudah organisasi. passion situ kan menerima dengan ikhlas. Tetapi kemudian dalam perjalanan karena sudah cukup lama, saya berpikir bagaimanapun saya harus memberi contoh. Oh, iya. Karena saya berpandangan bahwa nasihat 1000 nasihat yang baik, paling baik adalah kalau memberi contoh keteladanan. Wah, mantap. Itulah. Ya, ini yang penting. Maka saya harus selesaikan. Iya. Ya, saya berjuang dan tidak mudah untuk menyelesaikan pendidikan kedokteran. Sehingga setelah sekian puluh tahun, iya betul, saya pada saat itu diizinkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Ya. Ada proses, ada sejumlah mahasiswa yang hampir drop out diizinkan untuk melanjutkan, termasuk saya. Oh, iya. Sehingga diperbolehkan mengambil. Jadi kalau total masuk dari UKI sampai dapat gelar dokter berapa tahun itu Pak? Wah lama Pak, lebih dari 20 tahun Pak. Wow. Ya. Tapi luar biasa, ini contoh yang baik Pak ya. Ya. Ini adalah usaha dari Pak Agung memberikan contoh pada putra-putrinya bahwa sekolah itu harus diutamakan. Harus selesai. Ya. Dan tidak ada kata yang tidak bisa kalau ditekuni. Iya. Pasti bisa. Pasti. Padahal umur sudah cukup di atas 30 waktu itu Pak ya, waktu keadaan dokter Pak ya. Saya dokter itu pada saat ketua DPR. Wow. Tahun 2004. Antara itu 2004. Luar biasa. Jadi pernah saya mau coba berhenti lagi, Iya. karena waktunya tersita oleh pekerjaan-pekerjaan. Mengingat saya sebelum aktif di DPR, saya sebagai pengusaha. Iya. Bahkan saya pernah menjadi ketua umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. HIPMI. Yang terakhir ketuanya Bahlil. Sekarang menteri, Sekarang ketua BKP. BPKP. Ya. Pak Agung. Banyak para menteri dari ketua Jadi HIPMI Pak ya, alumni HIPMI ya. Siswono misalnya. Saudara Abu Rizal Bakri. Pak Cicip. Itu dari HIPMI Pak ya. Iya, jadi Oke, Pak, untuk organisasi masyarakat, organisasi apa pertama kali yang lo masuki yang level nasional Pak? pada saat itu adalah saya memilih organisasi lebih banyak kepada intra universiter. Iya. Tapi setelah saya tidak melanjutkan studi karena kegiatan-kegiatan usaha, berkeluarga dan sebagainya, saya memilih organisasi profesi. Pertama adalah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Himpunan Pengusaha Indonesia itu yang pertama kali. Ya, tahun Itu sebelum AMPI. tahun 73 Pak. 74. Ya. Saya termasuk satu dari 50 orang pertama. Oh, founder dari HIPMI ini. Oh, oke. Dari sekarang sudah ribuan orang anggota Indonesia. Pada saat itu ketua umumnya Pak Siswono Yudhoyono. Ya, Pak. Jadi itu waktu itu ketuanya Pak Haji Abdul Latif. Abdul Latif. Itu pemiliknya Pasar Raya Sarinah ya Pak ya? Iya betul. Beliau juga pernah menjadi Menteri Tenaga Kerja. Oke, terus Pak, lanjut Pak. Jadi saya aktif di organisasi tersebut karena saya menganggap waktu itu saya masuk dunia usaha. Oh iya. Ketika mengantri pada tugas belajar di Fakultas Kedokteran swasta ini, saya kemudian melihat loh ini keluarga saya tidak ada yang pengusaha, semuanya pegawai negeri sipil. Jadi Bapak bukan keturunan pengusaha itu? Bukan. Kan pengusaha itu kalau saya ada beberapa jenis ya. Iya. Ada yang orang tuanya pengusaha. Ya. Ada yang karena memang bersekolah usaha. Karena saya kedokteran, sekolah ekonomi misalnya. Ada yang karena orang tuanya bekas pejabat pada saat itu. Ada yang memang drop out. Nah mungkin saya masuk dari drop out. Ada yang tidak masuk dalam itu semua. Iya. Saya masuk ke
dunia organisasi pengusaha itu karena merasa bahwa saya diperlukan komunitas dan networkingnya. Saya harus mencari dan bagaimana menemukan yang saya temukan. Di HIPMI ini organisasi baru beberapa puluh orang waktu itu. Ada Pak Latif, Ponco. Jadi termasuk yang generasi pertama itu? Iya, generasi pertama. Saya terus masuk, saya daftar, terima. Dan betul, saya banyak menemukan teman-teman mereka yang sehari-hari bergelut dalam dunia entrepreneurship. Ini belum masuk politik nih Pak ya? Belum Pak. Belum. Oke, baik. Jadi di situ diajarkan soal bagaimana rasa nasionalismenya, bagaimana diajarkan tentang semangat kewirausahaan. Jadi bagaimana menjadi pengusaha yang profesional. Sehingga motonya pada saat itu bagaimana menjadi pengusaha dan pejuang pengusaha atau pengusaha pejuang. Pejuang pengusaha. Gitu. Ini merupakan suatu gemblengan yang memberikan motivasi bahwa mereka tidak hanya sekedar mencari keuntungan, menjadi kaya, tapi bagaimana kita sebagai pemuda-pemuda saat itu yang mengambil putusan bahwa jalurnya untuk hidup melalui dunia usaha itu bagaimana bisa menjadi tuan di negeri sendiri. Tahun 70-an itu kan pada saat pelita pertama Pak. Jadi belum banyak tenaga kita yang mampu membangun negara, banyak kontraktor asing dan sebagainya. Jadi lalu siapa yang dari dalam negeri? Sehingga kehadiran HIPMI pada saat itu diterima oleh Presiden Soeharto oleh pemerintah pada saat itu, Pak Harto dan pemerintahan pada saat itu. Dan di situ saya menemukan banyak pertemuan-pertemuan, ada perbincangan-perbincangan, diskusi-diskusi, menambah masukan, memperkaya dan membiasakan kita hidup dalam dunia entrepreneur. Nah, tapi kelamaan kan saya merasakan loh ketinggalan ini dalam pendidikan saya yang semula yaitu kedokteran yang pada saat itu adalah memang kehendak dari ibu saya. Akhirnya saya juga memutuskan ini saya sudah di tingkat 6, tinggal lanjutkan saja. Maka itu sempat maju sebentar, berhenti lagi, tapi akhirnya saya katakan harus selesai. Dan akhirnya saya diberi kesempatan secara resmi, secara sah masuk lagi, tidak masuk drop out. Akhirnya jadilah saya sebagai dokter selesai, tapi saya tidak melanjutkan tingkat praktek karena saya menganggap bahwa yang penting pendidikannya sudah saya selesaikan. Oke Pak Agung, terima kasih. Oke, sekarang kami minta informasi Pak. Kapan awal mulanya Bapak masuk di dunia politik ini Pak? Apakah kelanjutan dari HIPMI tadi? Karena saya lihat beberapa orang diantaranya kan masuk ke Golkar semua itu Pak. Oke, apakah karena faktor komunitas di HIPMI atau gimana Pak? Begini. Pada saat itu Partai Golkar yang sebagai partai yang the ruling party menginginkan bahwa para pemuda-pemudi Indonesia itu tidak semuanya digiring ke dunia politik. Tidak semuanya menjadi anggota DPR, itu kan terbatas. Jadi gubernur, bupati, apalagi pada saat itu tidak lebih dari 300-an. Jadi bilangannya terbatas. Padahal disadari sejak pembangunan pertama di Pelita 1 bahwa di dunia usaha, di dunia ekonomi, di dunia bisnis itu hampir tak terbatas. Orangnya itu kurang. Maka itu diharapkan siapa yang bisa memotivasi, bisa mengajak, bisa memberikan kesadaran dan bisa memberi stimulasi rangsangan yang pemuda-pemuda lainnya bahwa jangan semuanya mengejar kedudukan kekuasaan di parlemen atau di pemerintahan tapi di luar itu turut mengisi negara, pembangunan negara sama derajatnya, perannya sama, derajatnya manfaatnya harkat martabatnya sama. Itu sering diajarkan dan kami juga sampaikan pada yang teman-teman yang lain bahwa Anda melalui jalur usaha pun pengabdian pada negara sama. Jadi saat itu ditariklah dari kalangan dunia usaha
Yang masih muda ya, gitu. masuk ke dunia kepemudaan di partai. Maksudnya AMPI masih Pak ya? Baru akan dibentuk AMPI. AMPI itu adalah Angkatan Muda Pembaruan Indonesia. Beliau ini salah satu ketua dulu. Saya pernah ketua umum tahun 84-89. Beliau ini adalah ketua umum kedua AMPI. AMPI itu adalah organisasi di bawah Partai Golkar. Ya. Dan diisi di dalamnya tidak saja mereka bercita-cita mengejar posisi di parlemen atau di eksekutif, tapi di luar itu ada cita-cita besar dari Partai Golkar pada saat itu. Supaya bisa mengisi kemerdekaan, mengisi kebutuhan negara dengan karya nyata. Mereka juga berkecimpung di dalam dunia usaha, di dalam perekonomian, sama pentingnya di sektor politik, sosial dan sebagainya. Oke, baik Pak, minum dulu Pak. Mungkin ini perbincangannya menarik, jadi kita minum dulu. Minumnya Haigyu. Haigyu Pak. Ini minuman sehat ini. Sehat Pak, ini 9 plus kalinya. Ya. Baik, Pak Agung, kita lanjutkan Pak Agung. Oke, setelah ketua umum AMPI, kapan mulai Bapak masuk di anggota legislatif Pak? Sebentar dulu, saya sebelum ketua umum AMPI, ketua umum HIPMI dulu. Oh, HIPMI dulu? Oke, ketua HIPMI dulu. Saya ketua umum HIPMI. Jadi hunting pada saat itu DPP Golkar hunting orang-orang dari tokoh ini. Mungkin karena Bapak aktif di HIPMI, saya terpilih ketua umum HIPMI, maka ditarik. Iya. Bukan karena Bapak mendaftar justru ya, mungkin karena talent scouting dari Partai Golkar mencari tokoh-tokoh itu. Meskipun saya dalam hal itu dengan Golkar sudah ada komunikasi. Karena saat itu saya sebelum jadi ketua umum HIPMI, sebelum jadi ketua umum AMPI, saya menjadi pengurus di Angkatan Muda Jayakarta. Sebuah organisasi yang dibina oleh Kodam 5 Jaya. Ketuanya almarhum Abu Zairi. Saya sebagai sekjennya. Itu ormas Pak ya? Ormas ya? Bukan partai politik, ormas. Ormas ya. Jadi ormas yang sifatnya ya bisa menjalankan misi-misi dari Kodam 5 Jaya. Jadi itu yang saya lakukan sebelum akhirnya terjun ke terpilih sebagai salah satu yang direkrut oleh Partai Golkar. Karena dianggap ini adalah punya rekam jejak organisasi yang panjang dan orientasinya kepada kewirausahaan. Cocok dengan kebutuhan zaman pada saat itu. Pada waktu itu Golkar belum partai Pak ya? Masih organisasi sosial politik. Ya. Jadi setelah dari AMPI, kemudian dari HIPMI, kemudian AMPI Pak? Ya, AMPI. HIPMI itu tahun 83-86 saya, 3 tahun. Dipilih di Manado. Oke. Kemudian 84 direkrut menjadi ketua umum AMPI. Direkrut Pak ya? Direkrut. Ini menarik nih, direkrut karena mungkin karena talentanya, karena rekam jejaknya akhirnya direkrut. Meskipun pada saat itu ada beberapa nama, kan bukan hanya saya sendiri. Dipilih dari sekian nama, dipilih oleh floor daerah-daerah, saya terpilih. Waduh ya, berapa tahun Pak itu Pak? 5 tahun, sampai tahun 84 sampai 89. Ya. Itu Bapak belum menjadi anggota DPR Pak? Belum. Oke, sekarang saya anggota DPR itu 87-88. Berarti semasa masih ketua AMPI Pak ya? Masih jabatan masih AMPI. Jadi beliau ini di penghujung AMPI, itulah. Ya, beliau ini menjadi anggota DPR mulai tahun 87. Sampai terakhir kapan Pak? Terakhir itu 97 saya terpilih lagi, 97, 98, tapi 98 diminta oleh Pak Harto sebagai Menteri Negara Pemuda dan Olahraga. Tapi lucu juga nih sahabat Indonesia, beliau pernah jadi anggota DPR, lama berkecimpung di situ, keluar menjadi Menpora, 2 presiden waktu itu. Jadi presiden di penghujung Pak Soeharto, masa tugasnya Pak Harto, beliau lengser. Diganti Pak Bibi. Baru 4 bulan ya? Iya, 4 bulan. Diganti Pak Bibi, melanjutkan Menporanya terus. Sampai tahun 1999. Menjelang Oktober itu. Oktober Pak ya. Jadi semasa Gus Dur, semasa Presiden Megawati tidak menjawab apa Pak? Di anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Di MPR. Dan daerah. Dan lucu lagi, beliau pada masuk lagi di DPR menjadi ketua DPR dari eksekutif masuk ke legislatif kembali menjadi ketua DPR tahun 2004 sampai 2009 Pak. Begitu Pak ya? Betul. Kemudian 2009 beliau selesai purna tugas dari DPR,
masuk menteri jadi Menko Kesra. Benar nggak? Betul. Luar biasa. Wah, hafal juga ya. Hafal Pak, saya karena Bapak ini terlalu yang saya kagumi karena ini tokoh yang luar biasa, komplit mulai dari organisasi sampai legislatif, kemudian eksekutif juga. Iya. Dan sekarang kita tidak menduga pada saat periode Presiden Jokowi ini Bapak masuk lagi di Bantim Pres ini, bagi kami loh Pak Agung muncul kembali. Iya. Dan satu lagi Pak, Itu komentar Pak, saya diberitahu oleh Pak Erlangga. Ya. Bahwa saya dipercayakan sebagai anggota Bantim Pres setelah Pak Insinyur Joko Widodo terpilih kembali sebagai presiden. Yang kedua Pak ya. Yang kedua Iya. sama dengan Pak Ruh Amin. Dan komentarnya Pak Erlangga, wah Pak Agung ini sudah lengkap, sudah hampir paripurna dalam hal riwayat hidup pengabdian pada negara. Iya. Di eksekutif, di legislatif, dan kembali lagi di eksekutif lagi sebagai penasehat presiden dalam Dewan Pertimbangan Presiden. Iya. Itu kan dulunya Dewan Pertimbangan DPA Pak dulu Pak ya. Dulunya DPA. Kemudian diganti ada amandemen diganti, kemudian adanya Bantim jadi Pres. Bantim Pres. Ya, Pak Agung, mohon agak sedikit mengorek politis sedikit nih Pak. Dulu saya mendengar waktu Bapak menjadi Ketua Umum Partai Golkar sempat terjadi dualisme kepemimpinan di Partai Golkar. Oh iya. Ya, ada yang menarik nih Pak. Beberapa tokoh Golkar pada saat ada masalah di Golkar dia keluar mendirikan partai. Ya. Ada mulai Nasdem, Perindo sampai Hanura dan sebagainya. Pertanyaannya, mengapa seorang Agung Laksono yang mempunyai masa luar biasa tidak berkehendak buat partai sendiri waktu itu Pak? Kenapa kok loyal sekali dengan Partai Golkar? Apa Pak? Latar belakangnya apa Pak? Betul Pak. Justru karena itulah saya sendiri selalu ingat bahwa setiap kali Munas ada semacam Rivalitas persaingan, ada rivalitas, competitiveness terjadi. Lalu yang kalah biasanya terus mendirikan organisasi dari Partai baru ya. Dari mulai Pak Edi Sudrajat, Pak PKPI, Ya, PKPI. terus Pak Wiranto, lalu Pak Surya Paloh, sebelumnya Pak Menteri Pertahanan sekarang Pak Prabowo, ya. Itu semua alumni Golkar Pak ya? Ya, Gerindra gitu. Jadi ketika percayaan dengan Pak Abu Jafar ada semacam dualisme, iya. dalam hati saya sudah berjanji bahwa kita apapun nanti hasilnya jangan sampai melahirkan partai yang baru lagi. Ya. Kedua, yang saya cari pada saat itu bukan jabatan ketua umumnya semata-mata, bukan kekuasaan di partai yang, tapi ingin ada perubahan. Ada perubahan yang saya pandang sudah nggak cocok lagi saat sekarang Partai Golkar dipimpin oleh generasinya Pak Abu Rizal Bakri, generasi saya juga. Sehingga kalau Pak Abu Rizal Bakri mundur tidak melanjutkan konflik ini, saya dan tidak mau maju lagi sebagai ketua umum, saya juga tidak. Itu keinginan Bapak sebetulnya Pak? Iya, dan itu disampaikan dan Pak Ical juga begitu. Pak Agung tidak mau, oke. Sehingga tidak dilanjutkan konfliknya. Kami bukan mengejar posisi ketua umum semata-mata, tapi ingin ada perubahan diberikan kepada generasi yang lebih muda. Yang lebih muda, yang ke depan diharapkan clean gitu. Ya, tapi kemudian terjadi ada masalah lagi, ya akhirnya kita ada Munas lagi yang kesekian kalinya. Barangkali pada saat itu Golkar mengalami sejarah yang luar biasa. Munasnya satu periode itu 4 kali Munas. Iya, luar biasa. Tapi akhirnya menghasilkan sekarang Pak Erlangga Hartarto. Tapi sahabat Indonesia, kalau kita bicara partai politik memang Golkar itu paling luar biasa solid, dinamikanya luar biasa, gelombang yang datang pun juga sangat luar biasa. Tapi di tangan orang-orang besar seperti Pak Agung Laksono, Pak Abu Rizal Bakri, ada sekarang generasinya Pak Erlangga Hartarto gitu, masih eksis. Dan pemilu kemarin masih suara kedua atau ketiga Pak? Kedua ya? Kedua. Luar biasa. Di DPR kita ada suara kursi terbanyak kedua. Luar biasa. Jadi ini yang harus dicontoh. Jadi tidak perlu dalam demokrasi berbeda pendapat langsung membuat partai baru. Tidak perlu. Itu apapun memang pertikaian juga tidak baik. Tapi kita endingnya bukan perpecahan. Endingnya kita solid dan itu hasilnya meningkatkan. Sebab ketika konflik itu
di survei kita di bawah Menurun Pak ya? turun di bawah 7%. Oh. Di bawah 7% dari Iya, iya. dari kita 15 di bawah 7%. Tapi begitu kita Bersatu kembali? naik terus. Nah, iya. 13 14 sampai akhirnya bisa kembali ke posisi semula. Jadi memang masyarakat itu kita sadar bahwa juga tidak menghendaki adanya konflik. Iya. Jadi butuh kehidupan yang lebih damai. Tenang dan menjaga persatuan-kesatuan. Iya. Dan bukan berarti tidak diperbolehkan adanya perbedaan. Iya. Masyarakat juga senang kita beradu argumentasi sepanjang itu objektif, Mencerdaskan, Pak ya. mencerdaskan bangsa, ada unsur edukasinya, Iya. ada juga sopan santunnya. Iya. Ya. Jadi menghendaki semuanya di dalam suasana yang damai. Baik, oke. Baik, ini yang terakhir mungkin Pak Agung. Ya. Bapak sekarang anggota Dewan Pertimbangan Presiden ya. untuk periode kedua Presiden Jokowi, Pak. Ya. Oke, pada saat Bapak masuk ada pandemi COVID-19. Ya. Oke, Bapak melihat sebagai anggota Dewan Pertimbangan, Pak. Bapak melihat apakah yang dilakukan oleh Presiden dan kabinetnya sudah on the track, Pak, untuk menangani pandemi ini? Ya. Kalau saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Presiden dengan saat sekarang mengambil sikap new normal life, Ya. artinya harus disadari bahwa mau tidak mau kita harus hidup semuanya. Ya. Dalam arti kita menjalani kehidupan bangsa ini walaupun di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah pandemi suatu penyakit yang belum tahu bagaimana vaksinnya, Vaksin belum ditemukan, Pak. belum Ya? ditemukan sampai saat Iya. sekarang. Tapi kita nggak bisa menahan terus mereka diam di rumah. Iya. Memang semula kita akan lakukan semacam lockdown. Tapi kemudian dilonggarkan, agak disesuaikan dengan Di PSBB sekarang ya. kondisi kita, lalu PSBB, Iya. pembatasan sosial berskala besar. Heeh. Tapi pada saat itu jargonnya kan stay at home. Sehat tuh. Ya. Work from home, learn from home, Iya. beribadah juga dari Dari rumah. Iya. Tapi nggak bisa berlama-lama ini, Iya. karena bagaimanapun mengganggu Ekonomi juga ekonomi. terpuruk, Pak ya. Ekonomi bukan hanya di level ekonomi, Ini kayaknya semua level, Pak. semua level. Semua level kena, ya. Terlebih-lebih di bawah. Mau tidak mau sekarang ada yang kena PHK dan sebagainya. Iya. Nah, jadi lalu dicari rumusannya ya pada saat yang bersamaan bangkitkan ekonominya. Jadi Jaga kesehatan tetap, jaga kesehatan tetap, tapi bangkitkan ekonomi. bangkitkan ekonomi. Secara Nah, simultan. di tengah-tengahnya tentu protokol kesehatan Harus tetap jalan. dijaga. Oh, baik. Nah, di sini yang sangat concern saya. Iya, Saya juga selalu minta pada teman-teman pers Iya. dan siapa saja, TNI, Polri dan masyarakat, terutama ormas organisasi, partai-partai politik, supaya sama-sama menyadarkan masyarakat bahwa kita ini belum selesai Iya. menghadapi pandemi Iya. COVID-19 ini, belum selesai dan kita belum tahu persisnya kapan. Iya. Tapi kita juga jangan kemudian putus asa lalu kita nggak berbuat apa-apa. Iya. Ya, kita pertama menyelamatkan ekonomi, kesehatannya juga harus dijaga. Iya. Kita masyarakat harus aman dari COVID. Iya. Tapi ekonomi lambat laun bisa bertumbuh hidup terus, lagi. Pak. Iya. Dengan new normal life, Iya. pakai masker. Jaga jarak. Kalau pakai masker juga pakai masker yang betul, jadi tidak di sini harus tertutup begitu. Iya. Ya. Terus Jaga jarak, hindari kerumunan. dari kerumunan, Iya. ada physical distancing. Iya, Kalaupun tetap bisa bertemu, harus physical distancing, jarak. Iya. cara yang tepat dilakukan. Apalagi kebetulan negara kita ini kan negara kepulauan, Pak. Iya. Sebetulnya lebih mudah Iya. kalau rakyatnya disiplin Iya. dan menyadari bahwa ini penyakit yang memang berbahaya. Tapi virus ini tidak jalan-jalan, virus ini nempel pada orang. Iya. karena Jadi ikut pergerakan orang juga nih. Dia ikut pergerakan orang. Karena itu harus bagaimana kita putus mata Iya. rantai. Iya. Saya kira langkah ini yang paling tepat, tinggal diimplementasikan secara maksimum oleh semua jajaran pemerintah, baik Iya. di pusat sampai ke daerah-daerah, kementerian-kementerian, lembaga, Iya. Pemprov, Pemkab, Pemkot sampai ke pengurus desa, Kelurahan, Pak. Ya. kelurahan, RT. Jadi artinya Bapak ingin menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi on the track, Pak. Sudah on the right track, Iya. Tinggal bagaimana ditingkatkan Iya. intensitasnya Iya. sehingga angka penularan ini ya setiap hari menurun lah. Iya. Meskipun mungkin tidak V-shape, tidak drastis,
Tapi paling tidak trennya menurun. Setelah gradual menurun gitu Pak, ya. Menurun. Iya. Angka penularan juga di bawah 1. Ya. Kesembuhannya meningkat. Kesemuanya meningkat. Iya, iya. Itu yang kita harapkan. Kita masih bersyukur dibanding dengan negara-negara yang lain. Iya. Amerika Serikat, Brasilia, Iya Pak. itu India dan sebagainya kan Lebih parah mereka ya. Iya. Kita bersyukur. Mungkin karena negara yang tidak satu kontinen itu ya. Iya, iya. Tapi kalau dibarengi dengan disiplin yang bersama, tanggung jawab yang bersama, tidak ada kasus-kasus seperti misalnya mengambil jenazah dan sebagainya, Iya, iya. itu yang mencerminkan sangat tidak bertanggung jawab lah. Iya, Dari gitu mungkin akan lebih tercapai lebih cepat. Iya, iya. Memang saya juga sepakat dengan Bapak Presiden yang menginginkan kalau bisa lebih cepat ini pandemi ini berakhir, paling tidak penurunannya semakin Iya. menggembirakan, Iya. sehingga lebih kondusif. Kemarin saya naik pesawat ke Jogja juga masih physical distancing, Iya. harus diperiksa Rapid test Pak ya. rapid test. Iya. Ya, saya ikhlas semua itu, memang keadaannya seperti ini. Iya. Dan saya juga dengar yang naik kereta api masih begitu dan Iya. seterusnya. Iya. Nah, ini kalau bisa lebih cepat lebih baik lah. Iya. Jadi dan kita juga berharap recovery ekonomi juga Supaya tahun depan sudahlah ekonomi saja kita perbaiki lagi. Iya. Kita kan sekarang minus, Iya. minus. tapi itu seluruh dunia begitu juga Pak ya. Begitu. Ya, jadi Masih 0,5 sampai 3,5 minus. Tapi tahun depan diprediksi kita positif akan tumbuh. di atas 5, Iya. 6,5 gitu. Iya. Nah, ini harus kita buktikan. Iya. Tapi ya itu masyarakat aman dari COVID. Ya, harus disiplin Pak ya. Disiplin. Menjalankan protokol kesehatan dengan Iya, dong. confirm. Baik, Pak Agung, terakhir sekali Pak. Iya. Mohon memberikan sepatah dua kata-kata untuk memberikan semangat pada generasi muda Pak. Untuk Bapak ini adalah tokoh yang legend bagi kami gitu. Jadi menjadi panutan. Kira-kira kami kan masih panjang ini Pak. Nanti ada generasi Mas tahun 2045 dan sebagainya. Kira-kira pesan Ya, Bapak apa? saya kira untuk generasi muda sekarang atau yang disebut dengan milenial, Iya. ini ada peluang baru di era digital ini. Ya. Ya. Digitalisasi hampir semua sektor sekarang. Iya. Inilah eranya bagi anak-anak muda saat sekarang, supaya dengan digitalisasi itu kehidupan generasi muda kita harus lebih baik dari masa lalu. Iya. Jadi bukan sama buruk, harus semakin baik. Tetap kita berada dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Iya. Ini harus dijaga. Meskipun digitalisasi, kita tetap ingat bahwa kita Nasionalisme kita tetap nasionalisme kita kebangsaan. Kita juga harus menghargai keberagaman, Iya. perbedaan-perbedaan, Iya. heterogenitas. Perbedaan bukan sesuatu yang merugikan, tapi membawa anugerah yang lebih baik. Iya. Baik. Saya kira itu yang Terima kasih Pak Agung, luar biasa. sukses. Sahabat Indonesia, demikian perbincangan panjang saya dengan Pak Agung. Belum lengkap sebetulnya, tapi waktu juga yang harus memisahkan kami. Yang jelas banyak hal yang harus kita pelajari dari perjalanan hidup seorang Agung Laksono, luar biasa. Semoga menjadi inspirasi buat kita semua dan menjadi semangat buat kita menatap masa depan, apalagi dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Kita bertemu lagi dengan tokoh yang lain. Selamat sore. Sorry Pak. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum.